Kamu yakin nih kalau seluruh tubuhmu simetris? Enggak lah, organ tubuh yang berpasangan pun ternyata nggak berfungsi dalam porsi yang sama dan malahan saling mencoba untuk mendominasi. Contohnya, wajahmu. Kamu pasti tahu kan angle wajah yang paling cocok kamu fokusin saat mau selfie? Tapi kalau kamu belum tahu, ada aplikasinya kok. Jadi aplikasi ini akan memfoto wajahmu, lalu misahin gambarnya ke sisi kiri dan kanan. Kedua gambar ini akan dicerminkan hingga ngebentuk dua wajah simetris. Salah satu gambar nunjukin penampilanmu kalau wajah dominanmu berada di sebelah kanan, dan gambar satunya nunjukin opsi sebelah kiri. Biasanya kedua wajah ini nggak mirip dengan wajah aslimu, tapi salah satunya pasti kelihatan lebih mirip karena itu didapat dari sisi dominanmu. Setelah menganalisa gambar yang muncul, para developer aplikasi ini menyatakan sisi kiri wajah kebanyakan manusia lebih ekspresif sehingga kelihatan lebih menarik bagi orang lain. Tapi tenang aja, ada banyak teknik pijat alami dan olahraga untuk bikin wajah kamu lebih simetris. Misalnya, dengan monyong sampai ngebentuk huruf O kecil, cara ini bisa membantu menyeimbangkan otot wajah. Atau bisa juga dengan membuka mata lebar-lebar sambil menjulurkan lidah dan mengangkat alis. Latihan ini juga mampu meringankan otot kejepit akibat kebanyakan ngobrol dan salah ngunyah makanan. Kamu mau bikin garis rahangmu kelihatan lebih tegas dan memperbaiki pita suaramu nggak nih? Praktisi yoga punya latihannya loh. Mereka menyebutnya sebagai Ziva Mudra atau pose singa. Buka mulut lebar-lebar, angkat lidahmu, tekuk, kemudian tempelin ke langit-langit keras. Lihat ujung hidungmu saat kamu ngelebarin mulut. Ambil nafas lewat hidung selama kamu melakukan latihan ini. Tarik nafas lebih dalam secara perlahan dan tahan udaranya lebih lama lagi. Cara kerja mata juga nggak benar-benar simetris. Otak kita punya preferensi spesifik terhadap mata kita, sehingga cuma salah satu sisinya yang akan mengambil lebih banyak informasi. Memangnya mata dominanmu sebelah mana sih? Cari tahu dulu yuk. Tulang belakang dan kepalamu harus dalam posisi tegak, taruh kedua tangan setinggi mata, kemudian bayangin kamu ngelihat bentuk segitiga di hadapanmu dengan bantuan kedua tangan. Fokuskan segitiga ini pada satu objek di kejauhan, misalnya jam dinding. Kalau sudah, tutup mata kirimu. Kalau kamu masih bisa ngelihat objek di tengah segitiga, berarti mata kananmu lebih dominan. Tapi kalau objeknya nggak kelihatan, maka mata kirimu lebih dominan. Nah, kalau objeknya nggak ada di tengah saat kedua matamu ditutup secara bergantian, kemungkinan kamu punya dominasi okuler campuran. Wah, seru juga ya. Ada lagi nih tes buat kamu. Luruskan tangan ke depan, kemudian buat bentuk lingkaran dengan jempol dan jari telunjuk. Pilih salah satu objek yang nempel di dinding, buka kedua mata, dan pusatkan objek tadi di dalam lingkaran. Kalau salah satu matamu dominan, objek ini akan bergeser keluar lingkaran. Jadi, kalau objek ini bergeser saat kamu nutup mata kanan, maka mata kananmu dominan, begitupun sebaliknya. Tes yang satu ini akan membantumu nyari tahu alis dominanmu secara cepat. Begini caranya, berdiri di depan cermin dan angkat salah satu alis. Kemudian, angkat juga alis yang satunya. Salah satu alismu keangkat nggak? Tapi kalau alismu cuma bisa terangkat secara bersamaan, tenang aja, kamu masih bisa latihan di depan cermin kok. Tangan dominanmu sebelah mana nih? Kanan atau kiri? Di dunia ini nggak ada satupun negara atau populasi yang mayoritas manusianya bertangan kidal karena kebanyakan manusia, yaitu sekitar 85-90%-nya lebih dominan tangan kanan. Kebanyakan alat seperti gunting, pisau, dan buku juga didesain dengan mempertimbangkan pembeli yang dominan tangan kanan. Menurut penelitian, otak dominan juga bisa nentuin sisi telinga yang kita pakai untuk ngedengerin panggilan telepon. Di antara peserta survei yang termasuk Kinan, 68%-nya mengaku kalau mereka nempelin ponsel mereka di telinga kanan, 25%-nya memakai telinga kiri, dan cuma 7% sisanya nggak punya preferensi. Persentase ini berlainan dari peserta kidal, 72% orang yang disurvei memakai telinga kiri saat ngobrol di telepon, 23% lainnya memakai telinga kanan, dan 5% sisanya memakai kedua telinga. Dominasi tangan emang bisa terlihat jelas ya, tapi ternyata kaki pun punya dominasi loh. Informasi ini bisa berguna kalau kamu menggeluti olahraga seluncur salju atau nari. Atau bisa juga saat kamu melakukan stretching dengan split depan, biasanya orang Kinan juga lebih banyak menggunakan kaki kanannya. Dan pastinya ada pengecualiannya. Mau tahu cara nentuin kaki dominanmu? Gini cara ngeceknya. Gunakan jari jempol dan telunjuk kakimu untuk menjepit pulpen. Kemudian tulis namamu di atas
atas kertas dengan kaki. Kalau kamu kesulitan, ya udah, bikin lingkaran aja. Lakukan langkah yang sama dengan kaki kirimu. Kalau udah, bandingin kedua hasil tulisanmu. Gimana? Salah satunya kelihatan lebih bagus ya? Itulah hasil tulisan yang dibikin dengan kaki dominanmu. Sekitar 1% orang unik punya kedua tangan dan kaki yang dominan. Kondisi langka ini dikenal dengan istilah ambidexteritas. Kamu bisa loh mengasah kemampuan ini dengan teknik latihan khusus. Lubang hidung dominanmu paling sering kamu pakai untuk bernafas dan cara kerjanya dilakukan secara bergantian beberapa kali dalam sehari tergantung pada aktivitas otakmu. Kamu bisa aja nggak mengetahui detail pastinya saat kedua lubang hidung mengambil peran secara bergantian. Tapi kamu masih bisa nyari tahu lubang hidung dominan yang sekarang kamu pakai untuk bernafas kok. Gini caranya. Taruh jarimu di sebelah kanan batang hidung, pencet, kemudian tarik nafas, dan lepaskan secara perlahan melalui lubang hidung sebelah kiri. Ulangi langkah ini pada hidung sebelah kiri. Kalau kamu lebih gampang bernafas melalui lubang hidung kanan, itulah yang saat ini lebih aktif. Dan tes ini cuma bisa dilakukan saat hidungmu bersih dan sehat ya. Kalau nggak begitu, ingusmu akan bikin hasilnya kurang akurat. Kelenturan tubuhmu juga bisa nggak simetris, terutama kalau kamu jarang melakukan stretching. Praktekin cara ini ya, raih tangan kiri dengan tangan kanan di belakang punggung, selanjutnya balik posisinya. Raih tangan kanan dengan tangan kiri. Gimana hasilnya? Kalau kamu bisa melakukan keduanya tanpa masalah, kemungkinan kamu punya superpower. Wah, selamat! Nah, untuk menyeimbangkan kelenturan tubuh di kedua sisinya, kamu perlu ngurangin kebiasaan duduk dan berdiri sembarangan dengan pose asimetris. Kalau mau duduk, lurusin tulang belakangmu dan rasain sensasi nikmat di seluruh punggungmu. Hindari pose bertumpu pada siku kanan atau kiri ya. Jangan lupa juga sering-sering latihan meraih tangan tadi. Mungkin kamu juga punya posisi tidur miring favorit. Memori otot bisa memaksa tubuhmu untuk kembali ke posisi tidur yang paling sering diingat. Jadi kalau kamu ngelatih dirimu untuk tidur terlentang lagi, siap-siap aja tidur malammu selama beberapa hari ke depan pasti nggak akan nyaman. Tapi kalau kamu suka tidur dalam posisi meringkuk seperti bayi dan nggak mau mengubahnya, para ahli menganjurkan meletakkan bantal di antara lutut dan lengan untuk meminimalisir ketegangan. Kalau telinga gimana ya? Menurutmu kedua telingamu sama-sama bisa mendengar dengan baik nggak? Ini sih tergantung pada banyak faktor. Telinga kanan dan kiri memproses suara secara berlainan. Telinga kanan lebih banyak merespon bahasa lisan biasa dan logika, sedangkan telinga kiri lebih fokus pada persepsi emosional dan musik. Menurut para ilmuwan, hal ini disebabkan oleh otak kiri yang lebih sering memproses bahasa lisan, sedangkan otak kanan lebih fokus pada sinyal yang sifatnya kreatif dan emosional. Misalnya, suara musik dan karya seni lain. Saat pria mendengar suara wanita, bagian pendengaran di otaknya menjadi aktif, maka suara wanita bisa dibilang lebih mirip seperti suara musik bagi otak pria. Tapi kalau otak pria yang sama mendengarkan suara pria, ia akan mengaktifkan bagian otak yang memproses bahasa lisan. Fenomena ini bisa dijelasin kok. Suara wanita lebih kompleks dari suara pria. Ukuran dan bentuk pita suara serta laringnya juga berlainan. Suara wanita juga punya lebih banyak melodi, sehingga rentang frekuensi bunyinya pun lebih panjang. Kalau kamu pengen ngecek kebenarannya tapi nggak punya alat khusus, coba deh lacak dulu semua sensasi di telinga dan otakmu saat kamu ngedengerin musik. Dengerin suara pria dan rasain perbedaan sensasinya. Ingat atau tulis aja perbedaannya, lalu dengerin suara wanita yang bermelodi. Perhatiin baik-baik ya, kedengaran mirip musik atau bahasa lisan biasa. Jantung merupakan organ tubuh yang selalu dominan. Inilah satu-satunya organ yang nggak pernah capek. Jadi sebaiknya rawat jantungmu baik-baik ya. Coba deh bercermin. Yup, tatap matamu. Lihat lipatan jaringan kecil di sudut dalam kedua matamu. Jangan kaget ya. Itu sebenarnya kelopak mata ketiga atau membran untuk mengedip. Kamu bisa melihatnya misalnya di ular atau kadal. Kelopak mata ketiga digunakan untuk tujuan yang sama dengan dua lainnya, meski belum diketahui dengan jelas apa yang ada di manusia pernah berkembang sepenuhnya. Selaput ini tidak setebal kedua kelopak mata kita dan bisa membasahi mata tanpa menghalangi pandangan. Saat ini, yang kita punya cuma lipatan kecil di sudut mata dan kemungkinan besar di masa depan semua akan hilang total. Selain itu, kita mungkin akhirnya berhenti bangun dengan belek menyebalkan yang menumpuk di mata kita semalaman. Selagi kamu masih bercermin, lihatlah ke bawah, kurang bawah,
dikit lagi. Nah, ini jari kakimu. Silakan sapa dan langsung pamit. Ilmuwan meyakini di masa depan yang jauh, kita akan kehilangan jari-jari kaki sepenuhnya. Primata purba butuh jari kaki untuk memanjat pohon dengan efisien. Mereka memakai kedua tangan dan kaki untuk menggenggam dahan pohon. Kamu bisa melihatnya sekarang di sebagian besar monyet dan kera. Mereka punya jari kaki yang lebih panjang dan lebih fleksibel dengan kaki lebih lentur yang memungkinkan mereka bergelantungan di dahan. Mobilitas kaki mereka juga memungkinkan mereka mengambil benda dari tanah kalau perlu. Bagi manusia, mengangkat pulpen yang jatuh ke lantai dengan jari kaki saja sudah merepotkan. Tapi bagi kerabat primata kita, itu mudah. Manusia berevolusi ke arah berbeda. Kita mulai berjalan tegak dan turun dari pohon sehingga membentuk kaki yang kaku dan jari kaki yang lebih pendek. Di zaman sekarang, kita masih memakai jari kaki untuk keseimbangan saat berguling dari ujung tumit ke ujung jari, tapi keseimbangan kita sekarang jauh lebih terpusat. Awalnya, keseimbangan bergerak ke arah kaki bagian dalam yang membuat jari kelingking kita menjadi sangat kecil, sementara jempol kaki, ya, sangat besar. Namun saat keseimbangan bergerak menjauh dari jari kaki sepenuhnya, jari kaki kita mungkin menyatu di masa depan. Nah, berbaliklah dan lihatlah bagian belakang badanmu. Kalau pernah jatuh dari papan luncur atau terpleset di permukaan es, kamu pasti ingat betapa sakit tulang ekormu pas terbentur permukaan keras. Tapi kita beruntung, ilmuwan memperkirakan tulang ekor akan segera hilang dalam berjalannya evolusi. Tulang ekor adalah fitur yang juga ditinggalkan nenek moyang primata kita. Sekali lagi, mereka butuh ekor agar mobilitasnya lebih baik di antara cabang-cabang pohon, menggunakannya untuk melemparkan diri dari pohon ke pohon. Entah kapan manusia kehilangan ekornya dan tidak pernah kembali, tapi fakta adalah fakta. Satu-satunya hal yang kita punya sebagai pengingat hari-hari melompat di pohon itu adalah tulang tidak berguna di ujung bawah punggung kita. Oke, kembali ke wajahmu lagi. Buka mulutmu dan bilang, "Ah." Kalau kamu tidak punya gigi bungsu, kamu bisa membanggakan diri sebagai produk evolusi hebat. Gigi adalah satu-satunya bagian tubuh manusia yang tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kalau kamu kehilangan semua gigi di masa gelap tanpa dokter gigi, satu-satunya pilihan yang kamu punya adalah makan makanan cair. Bosan banget ya? Ilmuwan meyakini alam memberi kita gigi bungsu sebagai pengganti gigi tua dan usang yang kita punya sejak kecil. Itu sebabnya gigi ini tumbuh sangat terlambat dalam hidup kita. Kini dengan kemajuan dalam kedokteran gigi, kita cenderung menjaga semua atau sebagian besar gigi tetap utuh sampai usia yang sangat tua. Dan meski kehilangan beberapa gigi, kita selalu bisa menggantinya dengan yang baru. Jadi, gigi bungsu kita kehilangan fungsinya, dan gigi itu sepertinya paham soal ini, karena makin banyak orang tidak harus melalui cobaan tumbuh gigi saat sudah dewasa. Bicara soal gigi, rahang kita berubah selama 10.000 tahun terakhir dan diprediksi akan berubah lebih cepat lagi. Bahkan, ini perubahan tercepat dari semua bagian tubuh kita. Di masa lalu, saat manusia bertahan hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan, mereka butuh rahang besar dan kuat, serta gigi lebih besar untuk mengunyah daging mentah dan tanaman. Saat mereka mulai memasak, lalu bertani, makanan menjadi lebih empuk, sehingga rahang mereka mengecil untuk menyesuaikan kebutuhan. Seiring berjalannya waktu, rahang kita makin menyusut, dan kemungkinan akan terus menyusut di masa depan. Dengan banyaknya makanan olahan yang tidak perlu banyak dikunyah, manusia di masa depan mungkin akan punya fitur wajah yang lebih halus dengan garis rahang yang tipis dan tulang pipi yang halus. Beberapa bagian tubuh takkan hilang, tapi malah muncul kembali. 100 tahun lalu, fabula, tulang kecil di belakang lutut, hanya ada di sekitar 11% orang, dan para ilmuwan mengira itu akan segera hilang sepenuhnya. Tapi melawan segala rintangan, tulang kecil pemberani ini berhasil mengalahkan 39% manusia modern. Belum diketahui kenapa fabula kembali,
Tapi pendapat paling populer adalah kita tumbuh lebih tinggi dan lebih berat daripada nenek moyang kita. Itu bisa dibilang benar karena pola makan kita lebih baik dan bergizi. Kita belajar hidup lebih lama dan tumbuh lebih tinggi. Kini kita mungkin berada di puncak evolusi. Dan fabela mungkin muncul di tubuh kita untuk memberikan permukaan yang halus bagi tendon di belakang lutut untuk bergerak, mengurangi gesekan, dan menurunkan kemungkinan kerusakan karena aus. Bicara soal jadi lebih besar, mari kembali ke cermin tadi ya. Kencangkan ototmu. Wah, keren juga bisepmu. Tapi sayangnya tidak sekeren bisep nenek moyangmu. Evolusi tidak selalu baik untuk kita. Itu cuma serangkaian fitur yang beradaptasi dengan baik. Dan itulah yang terjadi pada otot kita. Otot kita tumbuh lebih kecil dan lebih lemah seiring waktu, terutama di tubuh bagian atas. Pada zaman kuno, manusia membutuhkan otot besar dan kuat untuk melakukan banyak pekerjaan. Mulai dari berburu dan mengumpulkan hasil tangkapan, hingga membuat alat dan membangun tempat berlindung. Kemudian, kehidupan tidak makin mudah, malah sebaliknya. Membajak sawah dan membangun struktur kompleks membutuhkan banyak kekuatan dan ketahanan fisik. Namun, seiring kemajuan teknologi yang berkembang pesat, kemampuan fisik digantikan oleh kekuatan otak. Dan mesin melakukan banyak pekerjaan untuk kita, sebagian besar bahkan lebih baik dari kita. Kita beralih ke gaya hidup yang tidak banyak bergerak, menghabiskan lebih banyak waktu di depan komputer. Otot kita makin mengecil karena kita tidak terlalu membutuhkannya lagi. Kemungkinan besar, kita akan menjadi jauh lebih ramping dan lebih sulit meningkatkan massa otot. Otak kita sangat menarik karena berubah dengan pola aneh. Nenek moyang kita di masa lalu awalnya punya otak agak kecil, tapi kerabat dekat manusia, Neanderthal, punya otak lebih besar dibanding rata-rata yang dimiliki manusia modern. Dalam perjalanan evolusi, otak manusia tumbuh lebih besar. Tapi beberapa abad terakhir, otak mulai menyusut dan tidak ada yang tahu persis penyebabnya. Beberapa ahli mengatakan itu mungkin berkaitan dengan perubahan gaya hidup dan hubungan sosial kita. Manusia purba, terutama para pemburu peramu, harus mengingat tiap tumbuhan dan hewan yang mereka lihat, sifat-sifatnya, dan cara menggunakan beragam alat. Mereka lebih generalis, harus mempelajari semua yang diketahui orang tua mereka dan mencari tahu lebih banyak sendiri. Manusia modern lebih terspesialisasi dalam bidang tertentu, mendalami beberapa subjek sambil mengandalkan rekan-rekan mereka untuk sisanya. Manusia purba bekerja dalam kelompok yang tiap orang berpotensi menggantikan orang lain. Sementara kita berkumpul dalam tim di mana tiap anggota punya tugas khusus dan tidak tergantikan. Namun, ukuran otak tampaknya tidak terlalu penting. Karena orca dan gajah misalnya punya otak lebih besar daripada kita, tapi tidak membuat mereka lebih cerdas. Jika kita menjelajah lebih jauh, yang berarti ribuan tahun dari hari ini, kita bahkan mungkin mengembangkan sejumlah fitur yang sulit dipercaya. Beberapa mengatakan, jika naiknya permukaan air laut terus berlanjut, manusia mungkin akan beradaptasi untuk hidup di air. Kita mungkin berevolusi punya tangan dan kaki berselaput untuk berenang lebih baik dan mengembangkan insang agar bisa bernapas di bawah air. Kalau kita pindah ke planet lain, mau tidak mau harus beradaptasi dengan kondisi di sana. Mars misalnya punya gravitasi lebih rendah dan iklim yang jauh lebih dingin. Ini mungkin membuat manusia lebih tinggi dan lebih ringan, tapi juga menumbuhkan lebih banyak rambut tubuh agar tetap hangat. Planet dengan gravitasi lebih kuat dan suhu lebih tinggi, sebaliknya akan mengubah manusia menjadi kekar, kukuh, dan kemungkinan tidak berbulu. Kemungkinannya tidak terbatas. Hei, mungkin karena media sosial, kita akan berubah menjadi gumpalan kecil dengan mata besar dan jempol. Jauh lebih baik untuk chattingan kan? Amit-amit. Ternyata tubuh manusia berkilau.
Cahaya pudar yang terpancar dari tubuh paling kelihatan di jam 3 sampai 4 sore. Sayangnya, kilau itu 1000 kali lebih redup dari yang bisa dilihat mata. Di antara makhluk hidup, cuma manusia yang punya dagu. Gorila sama simpanse bahkan nggak punya tulang kecil yang maju dari rahang kayak gitu. Rahang bawah mereka miring ke bawah dan ke belakang dari gigi depan. Misteri ini belum bisa dipecahkan sama ilmuwan. Ada berbagai pendapat tentang dagu manusia. Menurut beberapa peneliti, dagu ngebantu kita ngunyah makanan. Peneliti lain yakin dagu ada hubungannya sama kemampuan bicara. Ada juga yang mikir itu cuma tempat khusus buat numbuhin janggut. Unsur yang paling melimpah dalam tubuh manusia adalah oksigen. Jumlahnya sampai 65%. Tubuh manusia juga mengandung litium, kobalt, emas, dan uranium. Unsur yang paling langka dari semua itu adalah radium. Kalau dirata-ratain, manusia nguap 20 kali sehari. Sebagiannya nguap spontan, misalnya kayak waktu capek atau waktu orang di dekat kamu nguap. Kata ilmuwan, itu namanya social mirroring. Biasanya saat hewan meniru hewan lain, mereka nganggap beberapa tindakan itu berguna. Jadi, mereka ngelakuinnya juga. Buat manusia, itu terjadi pas ada orang yang menyilangkan kaki, ketawa, senyum sama kamu, atau wow. Asam lambung mengurai makanan yang kamu lahap dan menjadikannya partikel yang mudah dicerna. Ini juga mencegah patogen dan mikrob yang bisa bikin kamu sakit. Asam lambung itu kuat banget sampai bisa melarutkan tulang dan logam. Tapi jangan makan kaleng soda ya, bisa bahaya nanti. Otak punya lebih dari 86 miliar sel saraf. Semuanya disatuin sama 100 triliun sambungan. Itu lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi Bima Sakti. Kemungkinan besar kamu bisa nebak nama orang dari penampilan mereka loh. Peneliti nunjukin beberapa foto kepada sekelompok orang dengan 4 nama yang ditulis di bawahnya. Sekelompok orang itu diminta ngecocokin foto sama nama tadi. Berdasarkan hukum probabilitas, peluang kamu buat berhasil adalah 25%. Tapi dalam penelitian ini, peluang buat berhasil adalah 25-40%. Dan ada lebih dari 94.000 wajah yang ditunjukin. Misalnya, ada cowok namanya Bob. Orang-orang bakal nebak dia punya wajah lebih bulat daripada tim. Mereka nebak Bob lebih ceria dan suka nongkrong. Penampilan wajahnya pasti bakal terpengaruh. Cewek yang namanya Catherine bisa dianggap lebih serius, rajin, dan fokus. Itu pasti bakal memengaruhi otot wajahnya juga. Saat warga Romawi kuno nunjukin biceps mereka pikir otot mereka itu mirip tikus. Makanya, otot dalam bahasa Latin kalau diterjemahin jadi tikus kecil. Paru-paru kiri lebih kecil daripada paru-paru kanan. Soalnya ngasih tempat buat jantung. Dulu, ahli ngira kita cuma bisa ngebedain 10.000 bau. Faktanya, penelitian terbaru mengungkap ternyata manusia bisa ngebedain 1 triliun bau loh. Milenial, atau orang yang lahir dari tahun 1981 sampai 1996, lebih pelupa daripada orang tua. Mereka pelupa kayak gitu karena tingkat stres mereka lebih tinggi. Jadi, santuy aja. Beberapa ilmuwan pikir sidik jari berfungsi buat bikin cengkeraman kita lebih mantap. Tapi ilmuwan lain yakin fungsinya adalah membantu jari tetap kering dan bikin kulit meregang biar terlindung dari bahaya. Ada juga teori yang bilang sidik jari meningkatkan indera peraba. Rasa kopi panas bisa lebih enak daripada kopi dingin. Reseptor kuncup rasa lebih peka kalau makanannya sedikit lebih panas. Kopi panas bisa kerasa nggak begitu pahit. Soalnya kuncup rasa kita yang mendeteksi rasa pahit lebih peka kalau kopinya dingin. Molekul terbesar dalam tubuh manusia adalah kromosom 1. Sel manusia punya 23 pasang kromosom dan masing-masing kromosom 1 terdiri dari 10 miliar atom. Kamu menghirup 25 sekstiliun molekul dalam sekali napas. Berarti itu 25 diikuti 21 nol. Waktu kamu jalan cepat, kamu pasti pengen mulai jogging. Tubuh pengen punya kondisi stabil, lari atau jalan. Jadi, kalau kamu jalan cepat, secara nggak sadar tubuh ngedorong kamu buat lari. Ada satu teori, kalau kita menggunakan lebih banyak energi waktu jalan cepat daripada waktu lari. Jadi, kamu udah tahu kan cara ngehemat energi? Kelingking itu kuat loh. Tanpa kelingking, tangan bakal kehilangan cukup banyak kekuatan. Telunjuk dan jari tengah kerjasama dengan jempol buat ngambil sesuatu. Lalu, kelingking sama jari manis ngasih kekuatan buat cengkraman.
Organ yang punya lemak paling banyak di tubuh adalah otak. 60% bobot kering otak terdiri dari lemak. Ciri ini bikin otak masuk rekor dunia Guinness. Organ ini mengandung sekitar 25% kolesterol tubuh. Itu penting buat kesehatan otak. Tulang 4 kali lebih keras daripada beton. Tulang terkuat di tubuh adalah tulang paha. Tulang ini bisa menopang 30 kali berat orang dewasa. Lebih kerennya lagi, tulang kita terdiri dari bahan komposit. Artinya, selain keras, tulang juga elastis. Kuku tangan tumbuh 2 kali lebih cepat daripada kuku kaki. Kuku kaki butuh 15,5 bulan buat tumbuh 2,5 cm. Tapi kuku tangan cuma butuh 7 bulan buat sepanjang ini. Lapisan luar kulit lebih tebal di bagian kaki daripada di bagian tubuh lain. Jantung punya sistem listrik sendiri loh. Jantung juga bisa terus berdetak bahkan pas dipisahin dari tubuh. Pembuluh darah di tubuh cukup panjang buat muterin bumi kira-kira 2 kali. Ternyata ungkapan kalau kita cuma pakai 10% otak itu mitos. Kita selalu pakai hampir 100% kapasitas otak. Kalau enggak, kita nggak bakal bisa ngelakuin tugas sederhana, kayak minum kopi. Lebih dari 70% otak terdiri dari air, dan otak butuh 20% asupan oksigen tubuh. Rata-rata umur satu bulu alis adalah 4 bulan. Tubuh orang yang beratnya 50-an kilo mengandung 40 sendok makan garam. Kalau kamu nyetrika semua kerutan di otak, lalu kamu bentangkan, ukurannya sama kayak sarung bantal. Otak mengerut karena tengkorak kita kecil. Jadi, otak melipat sendiri waktu tumbuh. Ngomong-ngomong, nggak usah dipraktekin ya. Kita ngabisin 40% hidup kita dengan mata tertutup. Kebanyakannya waktu kita tidur. Tapi jangan lupa hitung kedipan juga. Atau pas lagi nyetir. Kamu memproduksi sekitar 40.000 liter air liur seumur hidup. Itu cukup buat ngisi sekitar 500 batap. Duh, udah. Aliran darah tertinggi ternyata bukan di jantung atau di otak, tapi di ginjal. Kita sulit ngebayangin seberapa kecil atom. Tapi coba pikir kayak gini, tubuh kamu terdiri dari 7 oktilion atom. Ya ampun, nolnya banyak banget. Pada manusia dewasa, darah nyumbang 7-8% total berat badan. Sekitar 55% darah adalah plasma cair. Sisanya adalah sel darah merah dan putih, juga platelet. Platelet ini ngebentuk gumpalan dan mencegah pendarahan. Kamu nggak bisa nelan dan napas berbarengan. Makanan yang kamu telan dan udara yang kamu hirup masuk ke bagian tenggorokan yang sama. Tapi sedikit lebih dalam dari itu, jalurnya terbagi jadi esofagus, buat makanan dan minuman, dan trakea buat udara. Pas nelan, saluran pernapasan bakal otomatis tertutup. Ini biar makanan nggak masuk ke sistem pernapasan. Tapi kadang masih aja terjadi sih. Ada nama buat suara keroncongan di perut waktu kamu lapar. Namanya borborygmi. Makanan butuh 6-8 jam buat sampai ke lambung dan usus kecil. Soalnya tubuh nyoba menyerap semua gizinya. Ternyata lidah nggak punya zona rasa loh. Semua kuncup rasa bisa ngenalin 5 rasa. Tapi ada reseptor yang lebih peka dibanding yang lainnya. Di antara makhluk hidup, cuma manusia yang bisa nunda tidur. Tapi kamu harus cukup tidur ya.